banget itu. Leman mana leman ya? Apa di sini leman tapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Wa usalli wa usallimu ala an-nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل الأفضل يا رسول الله؟ وقال: الصلاة على وقتها. فقلت: ثم أي؟ وقال: بر الوالدين. فقلت: ثم أي؟ الجهاد في سبيل الله. Muttafaqun alaih. Wa qala Syekh Mahmud As-Sami Al-Barudi radhiyallahu an: badiril fursata wahdhar fautaha fabulughul izzi fin nailil furasi. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis haul, majelis zikir, majelis doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Sadli bin Mursyahid yang hari ini kita peringati haulnya yang ketiga. Dalam hal ini yang kita hormati dan kita muliakan istri dan anak-anak menantu, Ibu Marwiyah, Bapak Hendra, Ibu Milawati, Bapak Alfian, Bapak Muhammad Iqbal. Kita doakan seluruh zuriyahnya, anak menantunya seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan taufik dan hidayah. Allah limpahkan pertolongan serta inayahnya, dan kelak keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kita yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati, Bapak Haji Ramin, Bapak Tamin, Bapak Haji Sahroni. Ini ketua DPR kali ya? Haji Sahroni namanya. Yang kami hormati tokoh kita, Bapak Haji Rohadi Jaya Negara, Bapak Ustadz Namat Ali Basya. Tadi membersamai kita Ustadz Haji Abdul Wahab, Bapak Bambang Sutoyo, Ustadz Husni Firdaus, dan seluruh para jamaah yang mohon maaf, mohon ridho, mohon izin tidak kami sebutkan, namun tentunya tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim teriring doa. Semoga hadir kita di majelis yang mulia ini tak lain kita bubar setelah ini, melainkan Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabul hajat-hajat kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada hari ini, hari Ahad, sebetulnya masih agenda touring syar'i ini Bang Arif ini. Cuman dia pulang buru-buru.
kenapa soundnya mau dipakai begitu ya. Alhamdulillah ketua masjid kita juga nyempetin hadir, padahal lagi agenda touring syar'i juga. Ini nggak lain nggak bukan sebagai rasa hormat kepada sahibul bait, sebagai rasa ta'zim. Kita duduk di majelis yang mulia ini, insya Allah Allah berikan kepada kita rezeki yang halalan thayyiban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak hari ini kita bersyukur akan dua hal. Yang paling pertama, yang utama adalah kita bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan haul. Haul adalah salah satu bentuk bakti anak-anak menantu cucu terhadap orang tuanya yang ia sayang, orang tuanya yang diperingati haulnya. Rasa bakti itu bukan sekedar ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah tiada, orang tua berada di alam kubur, bakti anak terhadap kedua orang tuanya terus berlangsung dan terus dilanjutkan meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Jadi kita bersyukur yang pertama keluarganya nih kompak, rukun, guyup, kerjasama bareng-bareng untuk mengadakan haul. Diundang tetangga, diundang sahabat. Maka syukur kita yang kedua, kita semua bersyukur duduk di majelis yang mulia, zikir kita, baca sholawat kita, silaturahim kita, hati kita artinya masih hati yang lembut. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang hatinya udah keras, segala bentuk nasihat masuk ke kupingnya, percuma, kagak bisa dia dengerin, kagak bisa dia amalin, lewat begitu aja. Tapi kalau orang hatinya masih lembut, dia mau duduk di majelis ilmu, dia duduk berzikir, dia duduk baca doa, baca sholawat, dengerin nasihat, insya Allah siapapun yang ngasih nasihat, ketika nasihatnya bermanfaat untuk hidupnya, kelak hidupnya akan menjadi hidup yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ngaji dari ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafal wa wajaba rabbuka atau wa kataba rabbuka, meskipun sama-sama artinya mewajibkan. Namun kalimat qada rabbuka itu memiliki derajat yang begitu tinggi, yang artinya betul-betul sudah ditetapkan ketika manusia berada di kandungan perut ibunya 4 bulan. Nggak boleh dia untuk durhaka kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan warning kepada kita, berikan peringatan kepada kita agar kita tidak menyekutukan Allah, agar kita tidak berlaku syirik, agar kita tidak menjadi orang yang musyrik. Anak-anak zaman sekarang lagi rame sama yang namanya bintang-bintang zodiak, ya nggak? Ada zodiak Libra, katanya kagak cocok sama Aquarius. Yang bintangnya Leo, dia baca-baca kagak cocok sama Sagittarius, katanya begitu. Kalau cuman sekedar kita baca buat hibur-hiburan mah kagak ngapa. Tapi kalau kita sampai ngimanin, sampai percaya 100% akan ramalan bintang seperti itu, ya jatuh kita kepada kesyirikan. Belum lama rame TikTok, cek hodam, ada aja emang cek hodam. Orang nyari duit macem-macem lagunya, live di TikTok, dia ramal. Kalau orang bagi dia gift, kasih dia hadiah, kasih dia duit, nanti diramal. Bang Arif cek hodam, hodamnya di belakang ada Nyi Roro Kidul, Nyi Jonggrang, Ereking, Nalpot Ember, apa aja disebut sama dia. Ya, ini salah satu bentuk daripada kesyirikan. Kalau kita percaya bahwa ada zat yang lain yang mampu menolong kita selain Allah, itu merupakan salah satu bentuk daripada kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua jelas, ya, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita, baik bapak kita
baik ibu kita, kepada keduanya berlakulah yang baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Di ayat ini udah jelas, kalau orang tua kita udah berusia senja, sudah tambah umurnya, udah tua, udah rengkuh, fala taqul lahuma uff. Jangan sampai kita nyakitin hatinya, jangan sampai kita ngebangkang apa perkataannya, meskipun perkataannya cuma ngomong ngomong ogah, dah ilah, ngomong segala macam apa aja dikata. Kalau kita udah berani ngomong kayak gitu aja, Masya Allah, maka dosa yang begitu besar, laknat Allah yang begitu murka, itu setara bagi orang-orang yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Insya Allah kita semua menjadi hamba-hambanya yang birrul walidain. Amin ya rabbal. Maka nggak salah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak memberikan 4 contoh menjadi orang tua yang baik. Yang hari ini kita anak, kelak kita akan menjadi orang tua. Ketika kita sudah menjadi orang tua, kita punya anak. Begitupun siklus kehidupan. Yang anak terus tumbuh dewasa menjadi orang tua, dia akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua. Maka Al-Quran menggambarkan 4 hal, 4 pelajaran dari Al-Quran. Kalau kita pelajari ini, insya Allah hidup kita selamat. Yang pertama, ketika suaminya baik, perempuannya baik, bapaknya baik, ibunya baik, bapaknya soleh, ibunya solehah. Ini dapat kita bisa ambil contoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki orang tua, bapak dan ibu yang mulia, memiliki paman yang begitu mencintainya. Kalau kita ada percaya sama aliran Islam yang bilang ayah sama ibunya Rasul, bahkan paman Rasul berada di neraka, itu namanya aliran yang su'ul adab. Kalau kita menyampaikan bahwa di mana ayah dan ibu Rasul, kita berani menyampaikan ayah dan ibu Rasul berada di neraka, itu namanya golongan orang yang paham hadis secara tekstual, bukan secara kontekstual. Padahal makna abun bukan sekedar maknanya itu sebagai bapak, tapi juga bisa diartikan sebagai paman. Siapa paman Rasul yang durhaka? Abu Lahab. Kalau kita lihat nasab Rasul, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Nabi Ilyas bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, terus nyambung kepada Nabi Ibrahim, terus nyambung kepada Nabi Muhammad. Nasabnya itu nasab yang mulia. Sekarang lagi rame nasab keturunan Rasul mau dibatalkan, sama namanya PWILS. Apa singkatannya itu? Ya, bukan Wali Songo, LS lingkaran setan, itu saya bilang. Kenapa saya bilang laskar setan atau lingkaran setan? Video viral, mereka membongkar-bongkar makam. Kalau memang mereka tidak percaya akan nasab keturunan Rasulullah, apa pantas kuburan udah bagus-bagus, kuburan rapi-rapi dibongkar, dihancurin? Ini nggak lain dan nggak bukan kelakuan komunis, nggak lain dan nggak bukan kelakuan setan. Maka kalau ada di kampung kita yang begitu, jangan diterima. Mereka membatalkan nasab, bukan sekedar membatalkan nasab, begitu bencinya mereka sama zuriyah Rasulullah, dihancurin makamnya. Kalau kita nasab berarti Rasulullah, kita baca dari sejarah yang tadi disampaikan di dalam Maulid Al-Barzanji, begitu jelas Syekh Al-Busiri menyampaikan, nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jawza'u habadha iqdusu dadin wa fakharin anta fihi al-yatimatul asma'u. Nasabun tahsibul ula bihulahu, nasab Rasulullah baik terus ke bawah sampai terus ke atas, itu adalah nasab yang begitu mulia, begitu tinggi, begitu luhur. Ya, nasabun tahsibul ula bihulahu qalladat sanujumahal jawza'u, seakan nasab tersebut seperti kalung yang berjuntai-juntai. Anta fihi liyatimatul asma'u,
engkau ya Rasulullah di antara juntayan-juntayan kalung tersebut lebih bercahaya, lebih kemilau seperti layaknya liontin. Allahumma sholli ala sayyidina. Sekarang siapa yang meminta pertolongan kita nanti ketika yaumul akhir melainkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebegitu berani kita, sebegitu jahat kita, sebegitu durhakanya kita sampai berani untuk menghancurkan makam orang mati. Begitu. Maka yang pertama kalau kita mau contoh teladan yang baik, contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, suaminya baik tapi istrinya kagak baik. Suaminya soleh tapi istrinya tolihah, nggak soleh. Siapa ini contohnya dalam Al-Quran? Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut begitu mulia, begitu soleh, begitu sabar. Cuman sayang diuji punya bini. Bini bukan sembarangan bini. Bininya udah berkhianat. Bahkan bininya adalah pelaku penyimpangan seksual, lesbi. Cewek demen sama cewek. Itu gimana mainnya itu? Ya jangan dipikirin dah. Ini kita bingung juga gimana caranya itu. Ya, dan cewek sama cewek demenan, laki sama laki berdemenan. Ya, nah ini. Ya, ketika istrinya tidak baik, lakinya baik, maka nggak punya keturunan yang baik. Begitupun sebaliknya ketika istrinya baik, namun suaminya kagak baik. Siapa ini contoh yang bisa kita teladani dari istri baik ini? Asiyah binti Muzahim punya suami sayangnya Fir'aun. Begitu sombongnya, begitu durhakanya, sampai dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan Fir'aun. Padahal istrinya Asiyah binti Muzahim dan Maryam, ibu daripada Nabi Isa, lahir ketika persalinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam kitab Al-Barzanji. Dan jangan sampai kita menjadi orang tua yang keempat, menjadi bagian daripada yang keempat. Suaminya kagak baik, istrinya kagak baik. Termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabil ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata wa imra'atuhu hammalatal fi jidha hablum mim. Termaktub jelas. Begitu dahsyatnya Abu Lahab sampai sekarang. Kalau kita ke daerah namanya Jarwal di daerah Mekah, iseng-iseng sekali gitu, misalkan ada yang mau umroh nih, saya doain biar pada bisa umroh semua. Kalau bisa tanggal 3 Desember biar bareng sama saya. Amin ya robbal. Ya. Itu kalau kita mau iseng nih, memang kagak ada misalkan di rundown acara misalkan begitu, karena kita taunya umroh, city tour, ke Taif dan lain sebagainya. Kalau mau iseng begitu pengen belajar sejarah, datang ke kuburannya Abu Lahab. Adanya di daerah kampung namanya Jarwal. Sampai hari ini itu kuburan baunya luar biasa, busuknya luar biasa. Makam Abu Jahal juga Masya Allah ditimpuk-timpuk pakai batu. Orang yang begitu benci, orang dari mana-mana pada ngelemparin kotoran di makamnya Abu Jahal. Matinya hina, hidupnya pun hina. Wafatnya dalam keadaan berpenyakitan, kusta dan lepra, penyakit kulit. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita belajar dari sejarah apa yang sudah Al-Quran ajarkan, maka insya Allah kita sebagai manusia biasa mau ngaji, mau belajar, mencontoh apa yang sudah terjadi, insya Allah hidup kita akan selamat. Amin ya rabbal. Kemudian dikatakan di situ, wa kullahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita, perkataan yang baik. Insya Allah makanya siang hari ini almarhum Bapak Sadeli girang di alam kuburnya, senang bergembira di alam kuburnya. Kenapa? Anak-anaknya mau bikinin haul buat dia. Dia nggak nyesel ngedidik anak-anaknya sebagaimana dia dulu ketika muda mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan jalan yang halal. Sekarang anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, tersenyum di alam kuburnya, mendapatkan kiriman doa dari kita semuanya. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena hakikatnya hari ini kita sedang melaksanakan sunnah. Ini bukan bid'ah ini. Ini sunnah. Kenapa saya katakan sunnah? Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya udah puasa, saya udah zakat, saya udah sholat, apalagi ya Rasulullah? Kasih saya amalan yang bisa saya kerjakan, yang utama di sisi Allah setelah kewajiban, setelah wajibat." Rasulullah sampaikan yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat sehari 5 waktu. Kadang kalau kita masih belum dapat hidayah, sholatnya kadang-kadang doang, maghrib sama isya, kalau nggak maghrib sama zuhur, ya subuh ketiduran, zuhur kecapean, asar masih di jalan, maghrib kelewatan, isya kelupaan, ya masya Allah. Padahal sholat ini paling pertama, paling utama, yang paling dihisab nanti di awal adalah sholatnya. Bahkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Celaka orang yang sholat, sampai orang yang sholat aja celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika dia sholat, dia mikirin yang lain-lain. Lagi sholat, tukang bakso lewat, tangtong. Lagi sholat mikirin utang, sampai lupa gua rakaat keberapa ini. Lagi sholat mikirin kondangan, ya habis ini kondangan masih ada apa kagak makanan. Sampai lupa rakaatnya. Sampai lupa rakaatnya. Kalau rakaat lupa, jangan lupa sujud sahwi. Lupa misalkan rakaat ketiga atau rakaat keempat, sholat zuhur sama sholat asar. Kalau misalkan ragu-ragu, ambil rakaat paling sedikit. Meskipun misalkan dia udah berada di rakaat keempat, ambil, anggap itu rakaat ketiga. Itu kata Ibnu Syuja dalam kitab Fathul Qorib. Jadi kalau misalkan kita masih hidup dalam terlena dunia, kalau kita masih hidup dengan genggaman apa yang ada di dunia, lupa akan apa yang telah orang tua kita ajarkan, jauh kita dari rahmat Allah. Makanya itu yang paling pertama, as-sholatu ala waktiha. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Malibar menyampaikan ada ruh yang di alam kuburnya enak, uncang-uncang angge. Istilahnya orang bilang begitu. Tahu uncang-uncang angge, tahu ya? Nyantai, slow, rebahan bae dia. Ya, kuburnya enak, ada AC-nya dingin, kagak gelap, kagak sempit. Ditanya para arwah, kamu ngapain santai di kuburan? Ini hari Jumat nih. Sekarang kita ke masjidnya. Mengapa? Di masjid ada khotib yang diaminin sama muslimin banyak. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Itu doanya khotib Jumat, wajib itu. Rukun khutbah itu. Itu buat seluruh muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia. Baik yang udah mati maupun yang udah meninggal, ya, maupun yang masih hidup. Itu didoain semuanya tuh. Tapi satu ruh santai banget di kuburan. Dia masih gelendotan aja atau gelendotan. Dia masih nyantai baik kalau kata orang Parung mah. Ya, ditanya sama arwah, "Bang, lu nyantai banget bang di kuburan." Lah, gua mah santai. Anak gua bukan hanya Jumat kubur gua disamperin. Anak gua cuman kagak bikin sekedar haul doang. Tapi setiap ba'da sholat dia kagak lupa-lupa bacain Fatihah buat gua. Dia kagak lupa-lupa baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kagak lupa dia. Jangankan seminggu sekali, tiap hari gue dapat kiriman doa dari dia. Arwah-arwah yang datang ke masjid adalah arwah-arwah yang kagak dipikirin sama anak-anaknya, kagak dikirimin doa, kagak dikirimin sedekah. Maka ini semuanya dikeluarin. Niatnya nggak bukan dan nggak lain, sedekahnya, pahalanya untuk almarhum Baba Sadili. Insya Allah di alam kuburnya menjadi kubur yang raudhah min riyadil. Yang terakhir, yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ya, kita kedatangan guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Datangnya ulama di negara ini merupakan suatu keberkahan. Datangnya ulama ke negara ini merupakan suatu hal yang teristimewa. Namun jangan sampai kalau kita benci sama nasab Rasulullah, kita benci sama keturunan Rasulullah, sampai kita berani ngetik yang kagak-kagak,
di TikTok, di Facebook, di Instagram, kalimat yang begitu benci, begitu banyak. Menganggap suatu hal yang diagung-agungkan manusia, padahal kita tidak mengagung-agungkan, melainkan ini adab, akhlak yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana ketika seorang alim datang, ketika seorang muallim, ketika seorang yang berilmu, berakhlak mulia, bahkan disampaikan al-musnid. Al-Habib Umar bin Hafiz begitu banyak hafalan hadisnya. Ini merupakan ikramul ulama, menghormati ulama. Maka jihad fisabilillah hari ini kita maknai dengan kalau kita kerja, apapun itu bentuk pekerjaannya, yang ngojek, yang ngajar, yang dagang, yang usaha, yang markir, semuanya selagi apa yang dikerjakan halal, itu bagian daripada jihad fisabilillah. Apa yang kita lakukan hari ini, rezeki nafkah yang kita dapatkan meskipun sedikit halal, itu lebih baik daripada kita nafkahin anak-anak kita dari hasil jalan yang haram, daripada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur hari ini dapat duduk di majelis yang mulia, hadir peringatan haul almarhum Baba Sadli yang ketiga. Lisan kita berzikir, lisan kita berdoa, lisan kita baca sholawat. Yang girang bukan sekedar almarhum di alam kuburnya, kita juga dapat, kita keduman juga pahalanya. Kenapa? Pada silaturahim, pada saling sapa, pada saling bercengkrama. Insya Allah majelis yang mulia ini mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita baca Fatihah, khusus yang kita haulkan yaitu almarhum Baba Sadli bin Haji Mursyahid. Semoga almarhum di alam kuburnya dengan kiriman doa, dengan kiriman Fatihah yang kita baca, almarhum di alam kuburnya mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terang kuburnya, lapang kuburnya, sebab mendapatkan cahaya kiriman doa dari kita semuanya. Dan salah satu kuburnya menjadi kubur yang raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Serta keluarga yang ditinggalkan, anak, menantu, cucu seluruhnya, semoga selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan semoga dijauhkan penyakitnya, dijauhkan kesulitan, dilapangkan urusannya. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Yang sedang kerja cari nafkah semoga dilancarkan rezekinya. Dan kita semua yang duduk mendoakan juga kembali kebaikan tersebut untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.